Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Amelia dari kelompok 5 dan ini rekan-rekan kelompok saya. Saya Hilda Hairunisa Azahra, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang semester 4, jurusan akuntansi, ingin mempresentasikan PowerPoint yang sudah kami buat untuk mata kuliah akuntansi keuangan 2. Dan saya Neneng Atima Mintra, kita adalah mahasiswa dari 04 SAK M002. Presentasi ini kita buat sebagai pemenuhan tugas akuntansi keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Husnul Hulki SEM AK. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Selanjutnya ada manfaat penelitian saham. Yang pertama, mampu memberikan peran dalam ilmu pengetahuan tentang dampak pandemi COVID-19 dan kinerja keuangan terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI. Yang kedua, mampu membagikan informasi maupun pengetahuan mengenai faktor maupun indikator yang mempengaruhi harga saham. Yang ketiga, mampu dijadikan landasan serta acuan bagi manajemen, investor, maupun masyarakat. Selanjutnya, imbal hasil yang relatif tinggi. Investasi saham memungkinkan mendapatkan imbal hasil yang relatif lebih tinggi daripada instrumen investasi lainnya. Sebagai contoh, PT Bank Sentral Asia Tbk sudah naik 9,04% dalam 5 tahun terakhir per 23 Mei 2022. Alasan harus memiliki investasi saham. Memiliki dua sumber keuntungan. Dalam investasi saham ada dua sumber keuntungan yang bisa dapatkan, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual dari saham yang kamu miliki. Sedangkan dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada investor. Selanjutnya, ada transaksi saham mudah dan bersifat liquid. Setelah memiliki rekening saham atau akun sekuritas, dapat bertransaksi dengan mudah melalui aplikasi jual beli saham seperti Stockbit. Selain itu, investasi saham bersifat liquid karena kamu dapat menjual saham kapanpun sesuai keinginan. Hasil penjualan saham kamu akan segera masuk ke rekening pencairan di hari yang sama. Selanjutnya ada mekanisme perdagangan saham. Mekanisme perdagangan saham itu ada dua, yaitu pasar reguler dan pasar tunai. Nih, setelah memiliki rekening saham atau akun sekuritas, dapat bertransaksi dengan mudah menjual beli saham di aplikasi seperti contohnya Stockbit. Yaitu selain itu, investasi saham bersifat liquid karena kamu dapat menjual saham kapanpun sesuai keinginan kita. Selanjutnya, hasil penjualan saham kita akan segera masuk ke rekening pencairan di hari yang sama. Jadi setelah memiliki rekening saham atau akun sekuritas, kita dapat mempermudah jual beli saham contohnya di aplikasi Stockbit atau di aplikasi-aplikasi lainnya, seperti itu. Selanjutnya ada resiko likuidasi saham. Resiko likuidasi saham itu kalau misalnya perusahaan yang dimilikinya itu dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan, dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi. Atau misalnya dari hasil penjualan kekayaan mereka, atau misalnya mereka sudah mampu melunasi hutang-hutang mereka terhadap customer lain.
yaitu jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika tidak mendapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Jadi, apabila si pemilik sahamnya ini tidak mampu membayar, si perusahaan ini tidak mampu membayar hutang-hutangnya, maka pemilik-pemilik saham tidak akan mendapatkan sisa kekayaan atau keuntungan dari saham tersebut. Selanjutnya ada papan akselerasi saham, yaitu papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53 POJK.04 Tahun 2017 tentang pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh emiten dengan aset skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah dan belum dapat memenuhi persyaratan di papan pengembangan. Peraturan pencatatan papan akselerasi diberlakukan oleh Bursa Efek Indonesia pada 22 Juli tahun 2019 lalu. Segmentasi pasar saham merujuk pada pemisahan pasar saham menjadi segmen-segmen tertentu. Berdasarkan karakteristik tertentu, hal ini membantu investor dan analisis untuk memahami lebih baik dinamika pasar dan mengidentifikasi peluang investasi atau resiko potensial dalam setiap segmen. Berikut beberapa segmen pasar saham yang umumnya diidentifikasi berdasarkan ukuran perusahaan. Large cap atau kapitalisasi pasar. Saham dari perusahaan besar yang memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi. Mid cap atau kapitalisasi menengah. Saham dari perusahaan dengan kapitalisasi pasar menengah. Small cap atau kapitalisasi kecil. Saham dari perusahaan kecil dengan kapitalisasi pasar yang rendah. Berdasarkan sektor industri, saham dari perusahaan yang beroperasi dalam sektor yang sama seperti teknologi, kesehatan, energi, finansial, dan sebagainya. Berdasarkan gaya investasi, saham pertumbuhan, saham dari perusahaan yang diharapkan tumbuh di atas rata-rata dalam jangka waktu tertentu. Nilai saham atau value, saham yang dianggap memiliki nilai intrinsik lebih tinggi daripada harga pasar saat ini. Regional atau nasional, saham dari perusahaan yang beroperasi di wilayah atau negara tertentu. Berdasarkan dividen, saham pembayar dividen yang tinggi, saham dari perusahaan yang cenderung membayar dividen yang tinggi kepada pemegang saham. Saham tanpa dividen, saham dari perusahaan yang mungkin tidak membayar dividen atau membayar dalam jumlah yang lebih kecil. Berdasarkan tingkat resiko, berdasarkan berkapitalisasi tinggi dan stabil, saham dari perusahaan yang cenderung lebih stabil dengan resiko yang lebih rendah. Saham berkapitalisasi rendah dan volatil, saham dari perusahaan yang mungkin lebih volatil dengan potensi keuntungan atau kerugian yang lebih tinggi. Mekanisme perdagangan di pasar saham mengacu pada serangkaian aturan, prosedur, dan infrastruktur yang mengatur bagaimana transaksi saham dilakukan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam perdagangan instrumen keuangan.